Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Baik, semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita sekeluarga kesehatan dan keberkahan. Kali ini kita akan membahas 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas 20 sifat wajib bagi Allah, kita harus pahami dulu beberapa hal mendasar. Yang pertama, Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna dan mustahil bersifat sebaliknya. Jadi sifat Allah itu sifat-sifat yang sempurna. Nah, yang kedua, sifat wajib 20 itu merupakan sifat-sifat pokok bagi kesempurnaan Allah yang tidak terbatas jumlahnya. Jadi sifat-sifat Allah itu jumlahnya tidak terbatas. 20 sifat wajib itu 20 sifat wajib yang dirumuskan dan semuanya ada dalilnya. Sekarang nanti kita akan lihat dalil-dalil yang ada. Dan kita harus pahami bahwa kesempurnaan Allah tidak terbatas jumlahnya dan tidak mampu diketahui oleh manusia secara menyeluruh. Nah, itu yang ketiga, meyakini tanpa keraguan bahwa Allah pasti bersifat dengan segala kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. Allah pasti bersifat dengan segala kesempurnaannya bagi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, meyakini secara mantap tanpa ragu-ragu bahwa Allah mustahil bersifat dengan sifat-sifat kekurangan yang tidak layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sifat yang merujuk kepada kekurangan, karena Allah itu maha agung, Allah itu maha sempurna. Maka sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, meyakini secara mantap dan tanpa keraguan bahwa Allah boleh saja melakukan atau meninggalkan segala sesuatu yang bersifat jaiz, bersifat mungkin, seperti menghidupkan manusia dan membinasakan manusia. Itu boleh bagi Allah. Allah berkehendak meninggalkan atau mengerjakan sesuatu yang bersifat jaiz. Nah, itu dasar yang harus kita pahami bersama-sama sebelum kita memahami sifat 20 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita lihat yang pertama, wujud. Allah itu wujud. Di dalam surah As-Sajdah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy.
ma lakum min dunihi mi waliyyi wala syafi' afala tatadzakkarun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu sekalian, tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah itu wujud, Allah itu ada, dan Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Di antara langit dan bumi itu ada benda-benda yang lain, maka Allah pula lah yang menciptakan. Allah yang menciptakan penghuni bumi, seluruh penghuni bumi, baik dari manusianya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, atau semua hal yang ada di bumi ini, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di langit dan yang ada di antara langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu wujud dan Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, Allah itu bersifat qidam, dahulu, awal. Allah sampaikan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga, wal awal wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Allah lah yang awal. Karena Allah pencipta, maka Allah lah yang maha awal. Tidak ada yang mendahului Allah. Tidak ada yang mendahului Allah. Allah yang maha awal. Allah yang menciptakan semuanya, maka Allah lah yang maha awal. Itu sifat Allah, qidam. Kalau sesuatu sudah datang dulu sebelum Allah, tidak bisa. Siapa yang menciptakan? Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang pasti lebih awal daripada semua makhluk ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, Allah itu baqa, Allah itu kekal. Firman Allah di dalam surah Al-Qasas, surah Qasas ayat yang ke-88, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in haliku illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Segala sesuatu itu pasti binasa kecuali Allah. Allah itu baqa, Allah itu kekal. Semua yang Allah ciptakan, lihat, semua makhluk-makhluk Allah itu pasti binasa. Kita lihat yang ada di dunia ini, semua binasa. Apa yang kekal? Tidak ada. Apa yang hidup dari dulu sampai sekarang? Tidak ada. Kalau kita lihat benda-benda langit misalnya, apakah itu kekal? Tidak. Karena di antara benda-benda langit itu juga sudah ada yang mati. Di antara bintang-bintang itu juga sudah ada yang mati. Nah, bintang yang kita lihat itu ternyata juga tidak kekal, karena bisa mati. Ya, apalagi kemudian binatang. Jelas kita sudah
bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri tentang tidak kekalnya binatang, manusia, pohon, hewan, dan seterusnya. Semua yang ada di dunia itu, semua ciptaan Allah itu tidak ada yang kekal. Hanya Allah saja yang kekal. Allahu a'lam bishawab. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Insya Allah masih ada kelanjutannya lagi. Segala kebenaran datangnya dari Allah, dan kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.